Di pinggir jalan desa kecil di Jawa Barat, ada sebuah warung coto ayam sederhana milik seorang wanita tua bernama Mbak Sum. Warungnya tidak besar, hanya beratap seng dan berdinding kayu, tapi selalu penuh pengunjung dari pagi sampai tengah malam. Banyak orang heran karena warung lain di sekitar sepi. Padahal menu mereka juga enak dan harga lebih murah. Tapi warung Basum tak pernah sepi. Setiap orang yang makan di sana pasti bilang rasanya enak sekali. Bahkan bikin ketagihan. Tapi ada juga yang bilang setelah makan dari sana, badan jadi lemas, kepala pusing, dan sering mimpi aneh. Beberapa warga mulai curiga. Apalagi karena Mbak Sum hidup sendiri tanpa keluarga dan tidak pernah terlihat belanja bahan makanan. Bahkan anehnya, ayam hidup dan bahan-bahan dapur tak pernah terlihat masuk ke dapur warungnya. Tapi entah kenapa, coto ayamnya selalu tersedia dan porsinya tidak pernah habis. Satu malam, seorang pemuda bernama Dani pulang kerja dan mampir ke warung MBA Sum karena lapar. Ia duduk dan memesan seporsi coto ayam. MBA Sum menyajikan dengan senyum lebar, tapi mata tuanya menatap tajam seperti menembus pikiran Dani. Saat Dani menyendok kuah pertama, lidahnya langsung terpikat oleh rasa gurih yang luar biasa. Ia melahap habis semangkuk coto itu dan merasa tubuhnya menghangat. Tapi setelah pulang, Dani mulai merasa aneh. Malam itu, ia bermimpi berada di tengah hutan dengan suara ayam berkokok di mana-mana. Lalu ia melihat MBA Sum duduk di bawah pohon besar sambil menyembelih seekor ayam hitam. Dani terbangun dengan keringat dingin dan dada sesak. Ia mengira itu hanya mimpi biasa. Tapi besoknya, ia kembali ke warung itu. Hari demi hari, Dani makin sering ke sana dan mulai ketergantungan. Teman-temannya menyadari perubahan sikapnya yang jadi pendiam dan sering melamun. Salah satu temannya, Randi, curiga dan mencoba mengikutinya diam-diam malam-malam. Ternyata Dani diam-diam mengendap ke belakang warung MBA Sum dan mengintip ke dapur. Dari celah dinding bambu, Randi melihat hal yang tak bisa ia lupakan. Di dapur, Basum berdiri menghadap kuali besar yang berisi kuah coto. Di sekeliling kuali, ada 7 kepala ayam yang masih utuh. Dengan mata terbuka dan darah menetes, tiba-tiba, salah satu kepala ayam itu bergerak dan membuka paruhnya, seolah berbicara kepada Basum. Randi terpaku ketakutan dan tanpa sadar menjatuhkan batu kecil. Suara itu membuat MBA Sum menoleh cepat ke arah belakang dan matanya langsung menatap ke arah Randi dari balik celah kayu. Dalam sekejap, Randi merasa seluruh tubuhnya kaku dan tak bisa bergerak. Ia ingin kabur, tapi kakinya terasa seperti ditanam di tanah. MBA Sum mulai berjalan pelan ke arah pintu belakang sambil menggumamkan mantra. Tapi tiba-tiba suara azan subuh dari masjid desa terdengar. Randi langsung bisa bergerak dan lari seken ken 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 keng nia pulang ke rumah. Sejak malam itu, Randi demam tinggi selama 3 hari. Ia terus mengigau tentang Iyam-Iyam tanpa kepala yang mengejarnya, dan Basum yang berubah menjadi makhluk hitam bersayap. Ibunya memanggil ustadz kampung untuk meruqyah Randi. Dan setelah ruqyah itulah, ia baru bisa bicara lagi. Randi menceritakan semua yang dilihatnya pada ustadz dan ibunya. Tapi mereka hanya menyuruh Randi menjauh dari warung itu. Tapi Randi merasa
warung itu harus dihentikan. Ia mulai mencari informasi tentang siapa sebenarnya MBA Sum. Karena warga desa hanya tahu dia datang dari luar kota 5 tahun lalu. Ia bertanya ke ketua RT, tapi bahkan RT sendiri tidak tahu pasti asal-usul Masum. Yang mereka tahu, sejak warung itu buka, ada 3 orang warga yang meninggal tiba-tiba tanpa sebab jelas. Dani, yang makin kecanduan coto ayam MBA Sum, kini bahkan rela tidak makan di rumah hanya untuk bisa makan di sana. Matanya mulai terlihat kosong dan tubuhnya kurus kering. Randi merasa harus melakukan sesuatu sebelum temannya itu juga hilang. Ia menyusun rencana untuk menyusup ke warung itu malam-malam lagi. Tapi kali ini membawa air doa dan kitab suci. Malam Jumat, ia mengendap ke belakang warung itu lagi dan menyiramkan air doa ke tanah dekat dapur. Tiba-tiba terdengar suara jeritan dari dalam warung dan lampu. Warung langsung padam. Pintu belakang terbuka dengan keras dan MBA Sum keluar dengan tubuh melayang beberapa sentimeter dari tanah. Matanya merah menyala dan rambutnya terurai seperti ular. Randi gemetar, tapi ia mengangkat kitab suci dan membacakan ayat-ayat dengan suara keras. MBA Sum menjerit keras, lalu menghilang dalam asap hitam. Tapi di dalam asap itu, Randi melihat sesosok bayangan besar berbentuk ayam raksasa dengan kepala manusia. Malam itu, warung MBA Sum terbakar dengan sendirinya tanpa sebab. Api berkobar hebat, tapi tak menjalar ke rumah-rumah lain. Warga datang berbandong-bandong melihat kejadian itu dengan wajah takut. Saat api padam, di tengah arang sisa warung itu ditemukan tulang-tulang ayam berserakan dan satu tengkorak manusia kecil yang tak bisa dikenali. Sejak malam itu, warung MBA Sum tak pernah berdiri lagi. Tapi bau coto ayam kadang masih tercium kalau lewat tengah malam di sana. Beberapa minggu setelah warung MBA Sum terbakar, suasana desa mulai tenang kembali. Warga mengira semua sudah selesai dan anggap kejadian itu sebagai karma untuk perbuatan MBA Sum yang tak diketahui pasti. Namun, pada malam Jumat Kliwon, angin aneh berhembus kencang ke arah puing-puing bekas warung itu. Ada suara seperti ayam berkokok, tapi nadanya rendah dan menyeramkan. Keesokan paginya, beberapa warga melapor melihat bayangan perempuan duduk di antara arang hitam bekas warung itu, seperti sedang mengaduk sesuatu. Salah satu warga bernama Bujum mendekat dan melihat sisa-sisa abu hangus itu berubah menjadi tanah berlendir. Ia yakin ia melihat wajah Mbak Sum muncul dari lumpur hitam itu dan langsung pingsan. Kabar itu menyebar cepat, dan Randi yang sudah mulai sehat pun ikut mendengar. Ia merasa harus melakukan sesuatu karena ini belum selesai. Ia mendatangi ustadz kampung dan memohon agar dilakukan pengajian, serta doa bersama di lokasi bekas warung. Malam harinya, warga berkumpul dan mulai mengaji sambil membawa obor. Tapi saat ayat-ayat mulai dibacakan, tanah bekas warung itu mendadak retak dan mengeluarkan bau anyir. Suara erangan dari dalam tanah terdengar lirih, seperti ayam menangis. Lalu asap hitam muncul perlahan dan membentuk siluet tubuh wanita. Itu adalah Mbah Sum, tapi wajahnya kini rusak separuh, dengan mata tinggal satu dan mulut robek sampai ke pipi. Ia tidak bicara, hanya menatap semua warga dengan marah, lalu lenyap dalam angin. Ustadz yang memimpin doa langsung menyuruh semua warga
bubar, dan menutup area itu dengan pagar bambu, serta papan kayu bertuliskan dilarang masuk. Tapi keesokan harinya, papan itu terbakar sendiri. Randi mulai mimpi buruk setiap malam. Ia melihat MBA Sum berjalan di antara rumah warga, membawa mangkuk coto berisi darah. Ia menyuapi orang-orang yang tidur, dan mereka bangun dengan mata hitam dan senyum lebar. Randi yakin arwah MBA Sum belum pergi, dan yang lebih parah, Dani kini menghilang. Ibunya panik dan bilang Dani keluar melamulam dan belum pulang. Randi dan beberapa warga mencari kemana-mana, tapi Dani seperti menghilang di telan bumi. Satu malam, Randi berjalan dekat kebun bambu di belakang bekas warung. Ia mencium bau coto yang sangat tajam dari sana. Ia ikuti bau itu dan menemukan gubuk kecil yang belum pernah ada sebelumnya. Di dalamnya ada meja, satu bangku, dan mangkuk-mangkuk kosong. Di lantai ada bercak darah yang masih basah. Randi hampir muntah. Lalu ia dengar suara sendok mengenai mangkuk. Ia menoleh dan melihat Dani duduk dengan wajah pucat, sedang makan coto ayam sambil menangis. Randi langsung menghampiri dan menariknya keluar, tapi Dani seperti kerasukan. "Aku harus makan ini. Aku lapar," katanya dengan suara berat. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di sudut gubuk. Basum muncul dari gelap dengan wajah lebih menyeramkan. Kini, tanpa mata dan kulitnya membusuk. "Dia milikku," katanya dengan suara parau. Randi berlari menarik Dani keluar sambil membaca doa. Mereka berhasil keluar dari gubuk itu. Tapi saat menoleh ke belakang, gubuk itu sudah tidak ada. Seolah tidak pernah ada apa-apa di sana. Dani pingsan dan Randi memanggil warga serta Ustadz. Dani diruqyah dan mulai bisa bicara. Meskipun masih lemas, ia mengaku pernah diajak MBA Sum ke sebuah tempat seperti pasar gelap, di mana manusia dan ayam disembelih untuk ditukar dengan rasa. Basum pernah bilang, yang penting mereka bilang enak. Soal apa yang mereka makan itu urusan belakangan. Warga makin resah. Apalagi setelah itu, satu persatu warung makan di desa sekitar mengalami kejadian aneh. Ada yang dapurnya kebakar sendiri, ada yang pengunjungnya kerasukan, dan ada yang tiba-tiba ditemukan tewas dengan mulut berlumuran kuah coto. Seorang pemuda bernama Taufik yang nekat mencoba membuka warung di tempat bekas warung Masum ditemukan keesokan paginya tergeletak di lantai dengan tubuh gosong dan tangan memegang sendok. Setelah kejadian itu, warga sepakat untuk menutup lokasi itu dengan beton dan memasang papan besar yang melarang siapapun mendekat. Tapi setiap malam Jumat, selalu ada ayam hitam yang berkeliaran di sekitar situ dan berkokok dengan suara manusia. Randi kini mulai mencari tahu lebih dalam tentang siapa sebenarnya MBA Sum. Ia pergi ke kota tempat asal wanita itu berdasarkan petunjuk dari orang tua desa. Di sana, ia menemukan fakta mengejutkan. MBA Sum dulunya seorang juru masak rumah makan besar, tapi dipecat karena diduga mencampur makanan dengan darah hewan kurban. Ia juga pernah masuk rumah sakit jiwa karena bicara dengan ayam dan mengaku mendengar bisikan dari peri dapur. Beberapa tahun lalu, ia menghilang dari rumah sakit dan tak pernah ditemukan. Kini, semua mulai masuk akal. Randi kembali ke desa dengan niat mencari tahu ritual apa yang sebenarnya digunakan MBA Sum. Tapi sejak saat itu, setiap malam, bayangan ayam raksasa
datang dalam mimpinya dan menyuruhnya diam. Kalau kamu ganggu lagi, kamu yang akan dimasak. Begitu suara yang ia dengar. Tapi Randi tidak takut. Ia tahu ini belum selesai. Dan ia bersumpah akan menghentikan kutukan coto ayam ini sampai ke akar-akarnya. Tapi ia belum tahu bahwa ada sosok yang lebih kuat dari MBA Sum yang bersembunyi di balik warung itu. Sesosok penjaga rasa yang haus darah dan belum pernah terlihat oleh siapapun. Randi tidak menyerah. Setelah tahu latar belakang MBA Sum dan kegilaannya terhadap rasa, ia yakin bahwa kekuatan warung itu berasal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingat perkataan Dani bahwa MB Sum membawa dirinya ke pasar gelap untuk menukar daging dan darah dengan rasa. Tapi rasa yang dimaksud bukan sekadar rasa enak, melainkan rasa yang berasal dari penderitaan dan pengorbanan. Randi mulai mencari kitab-kitab kuno dan bertanya ke para ustadz paranormal dan penjaga tradisi lokal. Dari seorang dukun tua di kaki gunung, Randi mendapat informasi bahwa ada makhluk halus bernama Sang Penjaga Rasa yang hanya bisa dipanggil melalui ritual berdarah. Makhluk ini konon tinggal di dimensi lain dan hanya bisa hadir saat darah manusia dan darah ayam hitam disatukan dalam mangkuk tembaga. Randi semakin yakin bahwa itulah sumber kekuatan MBA Sum. Tapi masalahnya, jika penjaga rasa sudah merasa dipuaskan selama bertahun-tahun, maka ia tidak akan rela ditinggalkan. Dan jika pengorbanan terhenti, ia akan mencari mangsa sendiri. Randi mendengar kabar bahwa di desa seberang ada warung baru yang rasanya mirip dengan coto ayam MBA Sum. Ia pergi ke sana dan merasakan hal yang sama. Gurihnya luar biasa. Tapi setelah makan, ia merasa pusing dan mual. Lalu mimpi tentang Basum sedang mengajari seorang wanita muda memasak dengan kuah merah. Ternyata wanita itu adalah pemilik warung yang baru buka itu. Randi mendatanginya dan diam-diam mengintip ke belakang. Ia melihat wanita muda itu meneteskan darah dari jarinya ke dalam panci rebusan. Ia juga berbisik ke arah tembok seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Randi yakin warung baru ini adalah kelanjutan dari kutukan Biesum. Ia mencoba memperingatkan warga, tapi tak ada yang percaya. Justru banyak yang tertawa karena warung itu mulai viral di media sosial dan orang-orang dari luar kota mulai berdatangan. Beberapa food vlogger bahkan merekam video dan menyebut coto ayam itu sebagai rasa surgawi. Tapi 3 dari mereka dilaporkan hilang beberapa hari setelah posting video. Randi semakin takut karena penjaga rasa kini telah menemukan wadah baru. Ia kembali ke rumah dan membuka catatan-catatannya, mencoba menemukan cara memutuskan ikatan antara manusia dan makhluk itu. Ia temukan satu cara, yaitu dengan melakukan ritual pemutusan di tempat pertama kali makhluk itu dipanggil. Tempat itu adalah lokasi warung MBA Sum yang kini telah ditutup beton. Randi memohon bantuan dari Ustadz dan meskipun awalnya ragu, akhirnya Ustadz setuju. Mereka menunggu malam Jumat Kliwon, membawa air doa, garam, tanah dari 7 makam, dan kain kafan bekas jenazah. Saat mereka mulai menggali beton malam itu, angin kencang tiba-tiba datang. Bau amis menyengat, dan dari dalam tanah terdengar suara seperti bisikan ribuan ayam. Tiba-tiba tanah yang mereka gali berubah menjadi lumpur merah. Dari dalam lumpur itu
muncul tangan-tangan kecil seperti tangan anak-anak yang memanggil dan meronta. Sejak kejadian Tony kerasukan dan menyebut nama-nama yang sudah lama hilang di desa, suasana jadi makin mencekam. Orang-orang mulai bisik-bisik kalau warung MBA Sam itu bukan sekadar tempat makan, tapi tak ada yang berani torang-tarangan menuduh, apalagi menghadapi MBA Sum langsung. Perempuan itu masih setiap pagi membuka warungnya, tersenyum manis, melayani pembeli dengan sopan, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Padahal, mata orang-orang makin terbuka, apalagi setelah Pak RW tiba-tiba ditemukan meninggal di dapur rumahnya dengan wajah membiru dan mata membelalak seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Warga mulai resah, namun siapa yang bisa bertindak? Bahkan kepala desa pun seakan takut. Mungkin karena istrinya ketahuan sering makan di warung itu diam-diam. Mungkin karena dia sendiri pernah dibantu uang diam-diam oleh Mbak Sum saat terkena kasus korupsi, kesil kasilon, dana desa. Tapi satu hal yang pasti, desas-desus makin menguat. Ada yang bilang Basu mengorbankan nyawa tiap malam Jumat Kliwon. Ada juga yang percaya bahwa dapurnya itu tempat memanggil setan, bukan memasak coto. Rara, yang sudah lama curiga, mulai berani menyelidiki lebih dalam. Ia nekat merekam kegiatan malam di sekitar warung MBA Sum dengan kamera kecil yang disembunyikan di kerah jaket. Ia pura-pura nongkrong di bangku dekat warung. Tengah malam, suara gonggongan anjing tiba-tiba berhenti. Angin berhenti berembus. Lampu-lampu jalan berkedip seperti mau mati. Lalu terdengar suara tawa lirih dari dalam warung. Bukan suara tawa manusia biasa, lebih seperti gabungan antara suara wanita dan binatang. Rara menahan napas. Kamera kecil di jaketnya merekam semua, termasuk ketika terlihat sosok hitam keluar dari dapur warung dan menyusup ke arah sumur tua di belakang rumah. Rara mengecek hasil rekaman pagi harinya, tapi saat diputar, rekamannya rusak. Layarnya hanya menampilkan bayangan gelap dan suara tertawa yang memekakkan telinga. Rara panik. Ia pergi ke rumah Pak Jaya, dukun tua yang dikenal bisa melihat makhluk gaib. Pak Jaya mengamati rekaman itu dengan serius, lalu mengangguk. Ini jin peliharaan yang jenisnya dikasih makan bukan kembang atau dupa, tapi nyawa. Katanya pelan. Rara tercekat. Kamu harus hati-hati. Kalau kamu udah lihat mereka, mereka juga udah lihat kamu. Lanjutnya, sejak itu, Rara tak bisa tidur nyenyak. Di mimpinya, selalu muncul wajah MBA Sum tersenyum, dengan darah menetes dari bibirnya. Di desa, orang-orang mulai satu persatu menghilang. Bukan hanya yang bermasalah, tapi juga anak-anak kecil yang katanya terakhir terlihat bermain di dekat warung Basum. Tapi tetap saja, warung itu makin ramai. Orang-orang dari luar kota makin berdatangan. Mereka bilang, coto ayam di situ rasanya tiada dua. Tapi mereka tak tahu. Mungkin yang mereka makan bukan hanya ayam. Pak Jaya dan Rara akhirnya berencana membongkar semuanya di malam Jumat berikutnya. Mereka menyiapkan sesajen dan mantra untuk menahan kekuatan gaib di sekitar warung. Tapi malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar berkali-kali. Saat mereka mendekati warung, suara tangisan terdengar dari dalam. Bukan tangisan manusia biasa, tapi lebih seperti puluhan suara bayi yang menangis serentak. Rara ingin lari,
Tapi Pak Jaya menahan. Mereka masuk lewat belakang, pelan-pelan mendekati dapur. Begitu pintu kayu tua itu dibuka, keduanya terdiam. Di sana bukan dapur biasa, tapi ruangan penuh kain kafan dan darah kering. Ada tungku besar yang bukan untuk masak, tapi seperti altar ritual. Dan di sudut ruangan, Mbah Sum sedang duduk bersila. Matanya merah menyala, kulitnya berubah menghitam. Kalian sudah terlalu jauh. Suaranya berat, seperti bukan dari manusia.